beberapa muridnya Habib Lutfi kan konfirmasi ke Umar, karena boleh dibilang kita punya sejarah ya, di Purwokerto dengan Mbah Malik, dengan Habib Lutfi, keluarga kami ini punya sejarah tersendiri. Jadi pada nanya ke saya baca ada beberapa hal yang janggal. Yang pertama, wiridan Naksabandi kok dimasukkan ke Sadiliyahnya Habib Lutfi. Judulnya juga Al-Uluyah. As-Sadili kan Syekh Hasan As-Sadili, tapi judulnya adalah diterbitkan oleh Kanjeng Sholawat. Yang kedua, di dalam tawasulnya itu kan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan Mbah Malik bin Ilyas bin Dipowongso bin Dipo Anom bin Diponegoro bin HP ketiga. Jadi Mbah Malik itu bukan bin Yahya, Mbah Ilyas juga bukan Mbah Abud, bukan Diponegoro juga bukan Yahya, bukan bin Yahya, tapi Bani Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono. Ya, ini kan berawal dari ketika ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa saya lagi di sini di Suarane Oplosan. Ya, karena suaranya oplosan jadi semua pokoknya dioplos. Ada satu hal yang menarik ketika saya ingin membuat konten ya, yang berhubungan dengan sebenarnya lama sekali saya ingin mengatakan, tapi ya kita tahan-tahan. Jadi ada satu hal yang menarik ketika waktu itu saya mantan istri ya, saya punya istri mantan saya itu mengatakan begitu mengagungkan Habib Lutfi ya, karena dia begitu mengagungkan, padahal dia juga ngakunya dari Surakarta, dekat ya masih terah Surakarta, tapi ternyata tidak darahnya tidak kental. Dia mengatakan dia begitu mengagungkan Habib Lutfi. Saya menyampaikan, kamu harusnya malu. Daripada kamu percaya sama Habib Lutfi, kamu harusnya percaya sama suami kamu. Itu saya sampaikan ke mantan istri saya. Nah, kenapa pada waktu itu saya mengatakan demikian? Karena darah kita, kembali lagi ya, darah akan berbicara tentang darah, genetika akan berbicara tentang genetika. Nah, mantan istri saya mengatakan, wah, kamu jangan main-main. Dosa tidak main-main, karena kamu tidak tahu, karena darahmu bukan darah leluhur kita. Ketika darah itu berbicara, dia tidak akan berbohong, karena aliran darah itu ada di dalam tubuh kita. Makanya saya sampaikan bahwa kedudukan Habib Lutfi itu sebenarnya bukan Habib. Nah, itu tahun 2020 ya, tahun 2019 itu saya masih ingat. Jadi untuk pembuktian itu saya sampaikan kenapa kok di dalam tahiyat kita umat Islam itu ada bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Belum ada ya yang menerangkan apa makna itu. Lalu saya terangkan maknanya. Jadi di situ menyebutkan wal awalu wal akhiru. Ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, karena Nur Muhammad yang didahulukan. Kalau menurut sejarah penciptaan ya Nur Muhammad. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Nah, jadi ada sejarahnya bahwa ya yang mampu berbicara adalah darah-darah kental, genetika yang asli, yang akan tahu siapa leluhurnya, siapa mbahnya, nenek moyang. Makanya saya jelaskan waktu di pesantren dulu, karena doa Nabi Ibrahim lah yang berdoa ya, yang memiliki doa 5 diantaranya memohon kepada Allah untuk dijadikan anak keturunannya itu sebagai seorang pemimpin yang soleh, pemimpin dan seorang yang soleh, yang taat, kemudian negaranya yang aman, rakyatnya yang makmur sejahtera. 5. Jadi kalian bisa lihat ya 5 doa Nabi Ibrahim. Makanya disitulah keturunan Nabi sampai Nabi Muhammad itu darahnya ada gen Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam tahiyat beliau disebutkan, dan kenapa tidak di depan, tidak Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dulu, baru kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Ya, karena memang nurnya didahulukan, nurnya dulu baru wadahnya. Nah, makanya di situ kan ada jelas sudah dijelaskan bahwa di dalam tahiyat itu bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu seperti itu. Dan pada waktu itu saya sampaikan, kamu suatu ketika akan tahu
dan saya akan didukung oleh para ahli dan para alim ulama. Nah, diantaranya salah satunya bisa saudara-saudariku lihat di konten ini. Kemudian ada satu lagi pernyataan dari salah seorang kiai ya, seorang kiai besar, yaitu Rais NU Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Halwani. Dan itu juga masih daerah terakhir saya, karena memang itu terah di HB3, terah HB3. Jadi terah HB3, HB3 itu menurunkan di Ponorogo. Nah, makanya kan saya sendiri tergabung di dalam keluarga besar terah di HB3 ya, terah HB3. Makanya saat ini saya berkedudukan di Jakarta, di antaranya ingin meluruskan tentang nasab Habib. Nah, untuk itu dalam perjalanan waktu ya alhamdulillah Allah sudah mengutus para alim ulama, karena suatu ketika saya di Jogja dulu juga dikatakan suatu ketika Mas akan dikelilingi oleh para alim ulama, para kiai tokoh-tokoh besar akan mengelilingi Mas, dan sekarang apa yang saya sampaikan sudah jadi kenyataan. Nah, dan dari salah satu ucapan saya tadi, saya diminta untuk mendukung tesisnya apa yang disampaikan Kiai Imaduddin. Nah, itu akan saya dukung karena saya pertama kali mengatakan bahwa Habib Lutfi sudah menyalahgunakan nasab ya. Nah, ini saya jelaskan sekali lagi. Kalau darah kita nggak mungkin, darah leluhur kita nggak mungkin bohong. Selama darah itu ada di aliran darah tubuh kita, maka akan ikut berbicara tentang kebenaran. Jadi ada dua kekuatan bukti nyata, diantaranya hasil dari gen saudara kita, yaitu Kiai Gus Fuad ya. Gus Fuad itu juga dulu beliau juga murid dari Kiai Abah Guru Sekumpul Kalimantan. Beliau ada dari keluarga besar kita, dari Pleret, pesantren Pleret, karena dulu memang Mataram kuno, Mataram Islam itu dibangun di Pleret. Ya, jadi beliau menjaga warisan dari leluhur kita. Nah, apa yang disampaikan Gus Fuad itu juga benar. Makanya kita langsung keluarga kita langsung ngirim untuk tes DNA. Tes DNA itu sebenarnya puluhan juta, bahkan yang di antara 30 sampai 50 juta untuk tes DNA. Namun karena Amerika Serikat tahu, para ahli genetika di Amerika tahu bahwa ini keturunan keluarga keraton raja, makanya hanya membayar Rp250.000. Jadi pernyataan Gus Fuad itu sudah disampaikan, bahkan beliau tertawa, kenapa Amerika hanya menyuruh tes DNA itu 250.000, padahal harusnya di antara 30 sampai 50 juta untuk tes DNA itu, satu tes DNA itu, dan langsung dikirim dari Amerika. Nah, itu bukti-bukti yang mendukung ucapan saya pada waktu itu. Dan saya sendiri turun ke salah satu makam KRT Sumo di Ningrat. Nah, kenapa? Ini saya jelaskan kenapa golongan Habib itu ya, Ba'alawi itu mengklaim bahwa masih keturunan dari Diponegoro, bahkan dari keraton. Ada salah satu hal yang menarik. Kalau kita kembali lagi sejarah, saya langsung saja bilang kepada orang keraton bahwa Ba'alawi ingin menguasai harta keraton. Nah, ini saya sampaikan biar semuanya tahu. Makanya KRT Sumo di Ningrat adalah salah satu panglima perang dulu ya, panglima perangnya Diponegoro. Makanya pada waktu itu beliau gugur. KRT Sumo di Ningrat itu diantaranya harta KRT Sumo di Ningrat itu banyak yang dibawa ke Belanda, dan itu masih ada dokumennya, itu resmi dari kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda. Makanya saya klaim langsung, kenapa Ba'alawi itu berani mengklaim dia nasabnya ada di dalam nasab susunan kita KRT Sumo di Ningrat, karena Ba'alawi ingin menguasai harta keraton. Itu satu. Jadi yang kedua, kita masih ingat bahwa dulu Suno Guru-gurunya itu adalah salah satu filosof, ahli filsafat dari Belanda yang dikirim ke Mesir untuk belajar filsafat Timur Tengah, terutama Arab, dan kemudian memecah belah pada waktu itu dari mulai Aceh ya, keluarga besar kita di Aceh, Teuku Umar. Jadi ingat bahwa dulu di Ponorogo, kenapa pada waktu perang di Ponorogo itu didukung oleh Cut Nyadin, kemudian didukung oleh Kiai Tuanku Imam Bonjol. Jadi ada sejarahnya pada waktu perang di Ponorogo. Makanya kan di perbatasan Brebes itu kan ada Tegal kalau nggak salah ya, itu ada patung Tuanku Imam Bonjol.
Jadi dulu mengirim pasukan langsung membantu perang Diponegoro. Kemudian Cut Nyadin juga beliau dimakamkan di Gunung Puyuh di Sumedang, itu juga membantu Pangeran Diponegoro. Jadi ini saya sampaikan sekali lagi bahwa mari kita sama-sama perkuat untuk menghukum ya nasab Ba'alawi. Makanya saya ke Jakarta juga hanya saya yang bisa beresin masalah Habib Rizik dan Habib siapa itu Bahar Smith, itu harus segera kita ini kan gitu supaya dia tidak mentang-mentang. Makanya kan dulu kan ketika Bahar Smith itu sering menggunakan baret merah bintang 4, saya marah ya kan, saya katakan siapa Bahar Smith kok berani pakai baret merah bintang 4 lagi kan gitu. Itu sudah menghina Kopassus gitu dan sudah menghina pengawal raja gitu. Nah makanya sekarang Bahar Smith nggak berani ya, saya suruh sampaikan ke orang-orangnya, saya suruh lepas itu bintang 4-nya karena dia juga bukan Kopassus, dia bukan siapa-siapa kok berani pakai baret merah bintang 4. Nah ini harus kita selesaikan. Jadi saya dukung terus ya bahwa apa yang disampaikan oleh para kiai sudah seharusnya kita buka sejarah yang sesungguhnya. Kalau sejarah itu banyak yang dibelokkan. Nah sekali lagi terpaksa saya berbicara karena ini dari awal yang mengetahui pertama ya kekurang pasan Habib Lutfi adalah saya. Ketika saya katakan kepada mantan istri saya waktu itu ya di Karanganyar, ya mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukan keturunan dari golongan kita dan bukan dari nasab Nabi. Dan tes DNA-nya kalau Pak kalian pengen tahu nih, kita lihat di sini ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa siapa sih ya kan Ba'alawi itu dari keturunan siapa. Nah, ini bahaya lagi karena Ba'alawi ternyata gennya gen dari dukunnya Firaun kan gitu. Kan bahaya sekali kalau kita bongkar ke publik. Jadi setelah dites DNA akhirnya bahkan itu bukan di atasnya Habib Lutfi ya kan, di atasnya Habib Lutfi. Jadi sudah jelas bahwa tes DNA yang dilakukan oleh Gus Fuad dari keluarga terbesar keluarga kita Keraton itu justru mengacu kepada gennya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim kita kuat. Nah ini Kiai Haji Alwani belak-belakan soal Habib Lutfi yang membelokkan sejarah, bahkan sudah diperingatkan oleh beliau jangan sekali-kali membelokkan sejarah. Iki sing damel sejarah niku sinten? Wah, kalau betul menurut Kiai ini pun lari-lari lho. Sejarah kok lari sejarah harus tim. Nah, semenjak dipegang dulu istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Biar pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Jadi penjelasan Ki Alwani sudah benar, jangan sekali-kali dirubah. Suatu ketika Allah yang merubah nasab kalian. Nah, akhirnya terbukti ya. Bukti dari bahwa nasabnya Ba'alawi itu nasab ya keturunan ya dukunnya Firaun. Ini makanya mereka yang Firaun sendiri mengatakan raja kita keraton itu Firaun, malah mereka sendiri yang Firaun. Itu dari keturunan bahkan bukan raja, bahkan keturunan dari dukunnya Firaun. Jadi sudah jelas sekali bahwasanya di sini Jogja bantah klaim Habib Lutfi keturunan keraton. Nah, ini kita bantah. Kemudian satu lagi yang bahaya ini karena tes DNA-nya sudah keluar ya kan. Tadi Habib Umar ya, Habib Umar bahkan di atasnya Habib Lutfi ya. Ini inilah keturunan Nabi yang asli. Nah, makanya kan jelas ada Alu Aghazada dan Alu Mir Husaini secara nyata dan Alu Tobai secara perkiraan. Jadi sudah jelas bahwa di sini hasil tes DNA itu mereka bukan keturunan dari nasab Nabi, bahkan keturunan dari dukunnya Firaun ya. Jadi jelas sekali bahwa penyimpangan itu dilakukan dan sudah membohongi publik bahkan negeri ini ya kan. Makanya ini berhati-hati karena kalau kita rapatkan barisan, kita kompak nanti kita akan turun ya kan, kita akan minta pertanggungjawabannya karena selama ini sudah membohongi publik ya, dengan nasab mereka. Ini bahaya sekali kalau kita sudah turun gitu, karena sudah dulu meremehkan ya leluhur kita, meremehkan nenek-nenek. Tanggal 1 Juli 2024 Dr. Sugeng Sugiarto mengupload video berjudul Update Haplogrup Balwi yang diumpetin. Video tersebut berisi hasil DNA klan Habib Balwi yang selama ini tersembunyi dari publik, termasuk hasil DNA dari orang yang satu marga dengan Habib Umar bin Hafiz Sarim Hadramaut.
Sebelum kami menampilkan videonya, kami jelaskan terlebih dahulu konsep dasarnya dengan cara yang sederhana. YDNA adalah DNA. Ini di sini sudah jelas DNA-nya siapa, ya grupnya Mbak Alawi. Ini saya tegaskan kembali bahwa sekarang kita harus benar-benar bangkit dan harus terbangun. Selama ini kita diam, ya, direndahkan oleh para Habib, dan ternyata justru mereka sendiri yang berbohong kepada umat. Ini bahaya sekali. Jadi ini salah satu tambahan dari saya seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya untuk memperkuat bukti-bukti. Jadi pertama belum ada yang mengklaim bahwa Habib Lutfi itu siapa. Yang saya yang pertama klaim, kemudian saya cari, kemudian saya katakan ke teman-teman bahwa Habib Lutfi di luar nasabnya keluarga kita gitu. Bahkan itu mengklaim nasabnya dari KRT Sumodiningrat, dan ternyata begitu saya cari data, KRT Sumodiningrat termasuk yang memegang harta keraton. Harta itu ya lumayan besar gitu. Makanya saya klaim aja dia ingin menguasai harta keraton. Nah, ini ada skenario besar di balik munculnya klan Mbak Alawi. Ini harus kita selidiki. Jadi kita rapatkan barisan, luruskan sop untuk keluarga besar kita, NU terutama, karena NU itu memiliki sejarah bahwa Kiai NU adalah keluarga dari raja. Jadi kalau kalian ingin tahu, dulu ketika perang Pangeran Diponegoro, perang besar, itu keluarga keraton itu menyingkir dari keraton. Ketika Diponegoro menggempur keraton dan ingin membumi hanguskan keraton, nggak jadi karena paman-paman beliau ada di dalam keraton. Oleh panglima perangnya, Sentot Alibasya Prawira Negara, dia memohon izin. Jadi kalau di sini ada sejarah kalau memang keturunan Timur Tengah itu tidak ada nasab, tapi Pangeran Diponegoro yang meminta bahwa dari Timur Tengah seperti ada namanya pasukan Sentot Alibasya Prawira Negara itu kan keturunan Timur Tengah yang memimpin perang yang pada waktu itu ingin membumi hanguskan. Kenapa ingin membumi hanguskan tapi ditentang oleh Diponegoro? Karena itu adalah pamannya. Jadi Pangeran Diponegoro menangis ketika dulu Keraton Yogyakarta ingin dibakar, dibumi hanguskan. Jadi Pangeran Diponegoro meminta jangan kau bumi hanguskan, karena walaupun bagaimana di dalam itu ada saudara saya, ada paman saya, ada pakde saya, ada keponakan saya. Kalau kalian bumi hanguskan keraton, saya kehilangan mereka. Nah, disinilah awal mula bahwa keturunan dari HB keempat ke sini, ya HB keempat ke sini itu adalah bukan pewaris tahta yang asli Keraton Yogyakarta. Ya. Jadi sampai HB9 sendiri dulu sudah merasa bahwa HB9 bukan pemilik tahta Keraton Yogyakarta. Jadi saya sampaikan bahwa HB9 sudah dulu pernah menyampaikan bahwa suatu saat pemilik tahta akan datang meminta tahta Keraton Yogyakarta. Jadi pewaris tahta yang asli. Makanya di Yogyakarta sendiri sudah gonjang-ganjing. Ketika HB10 itu mengeluarkan Sabdo Rojo, bahkan kita waktu di keraton dulu mengatakan kenapa Sabdo Rojo itu dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya rapat dengan keluarga, kenapa ya HB10 tidak berani menggunakan Sabdo Pandito Ratu. Nah, kalian tahu siapa pemilik gelar Sabdo Pandito Ratu? Itulah pemilik tahta yang asli Keraton Jogja dan Solo dan beberapa keraton Mangkunegaran, Pakualaman. Jadi saya sampaikan kepada keluarga besar saya, Om, kenapa Sultan Hamengkubuwono 10 nggak berani mengeluarkan Sabdo Pandito Ratu? Bahkan seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa pemilik tahta yang asli adalah yang bergelar Sabdo Pandito Ratu, kata-katanya. Namun sekarang publik harus tahu kenapa Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak berani menggunakan Sabdo Pandito Ratu, karena ada yang memiliki pemilik tahta asli, pewaris tahta kerajaan. Dan ini juga pemerintah Jokowi biar tahu kalau kenapa presiden tidak berani. Bahkan presiden itu ada yang di belakang presiden karena ada pemegang Sabdo Pandito Ratu, rajanya Jokowi. Makanya Jokowi diutus ke Jakarta dulu untuk jadi DKI 1, kemudian RI 2, ya 2 kali, itu karena pemilik tahta asli dari Keraton Jogja dan Solo dan beberapa keraton yang lainnya yang ada di Pulau Jawa terutama, dan berhubungan dengan keraton-keraton yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kenapa Raja Jogja yang selama ini
Mataram itu yang diakui oleh dunia itu adalah Mataram, bukan NKRI. Jadi kalau dibilang NKRI ini adalah negara percobaan. Kalau NKRI itu berhasil, maka akan dibentuk NKRI selama 100 tahun. Makanya ini banyak problem ini. Di 50 tahun NKRI ini selalu diawasi oleh pemegang tahta kerajaan. Jadi biar kalian sadar gitu. Kita selama ini dibohongi, rakyat selama ini dibohongi. Ya. Karena NKRI dulu dimodali oleh keraton. NKRI dibentuk oleh Soekarno. NKRI tidak punya tanah. NKRI tidak punya modal. Dimodalin oleh keraton. Ya, dengan simpanannya. Kemudian membentuk Bank Dunia. Nah, Banknya Dunia itu modalnya dari keraton Yogyakarta yang dikelola oleh Inggris. Pada waktu itu kerajaan Inggris. Makanya ketika Ratu Elizabeth itu meninggal, hati-hati saya sampaikan bahwa ketika Ratu Elizabeth mangkat berarti nanti yang bertahta adalah Pangeran Charles. Nah ini berarti kan tahta dari kerajaan Inggris sudah turun. Nah nanti hati-hati nih, kerajaan Nusantara akan muncul. Karena memang sesuai perjanjian antara beberapa kerajaan, diantaranya dengan Ratu Elizabeth, Ratu Beatrix Belanda, kemudian Austria, Belgia, Spanyol, dan beberapa kerajaan lain sudah sepakat. Bahkan Malaysia dan Brunei juga sudah mengakui bahwa suatu ketika pemilik tahta asli Nusantara itu akan muncul. Nah di sini saya klaim sekalian bahwa Ba'alawi ingin menguasai harta keraton yang ingin dikuasai oleh Ba'alawi. Nah di belakang Ba'alawi ini siapa gitu? Yang ingin menguasai harta keraton, yang ingin menguasai harta keraton, pasti ada skenario di belakang Ba'alawi. Ya. Jadi di belakang Ba'alawi siapa? Ini saya sampaikan biar publik tahu. Karena kita sudah capek juga. Sudah capek dan sudah saatnya kita harus bergerak untuk menyelesaikan, menuntaskan sejarah yang belum selesai. Makanya kenapa IKN itu enggak dimasukkan ke dalam NKRI. Itu loh, IKN. Bahkan ditentang kan, karena memang dulu tidak ada programnya di dalam NKRI untuk memindah ibu kota atau membangun istana. Walaupun apa yang disampaikan oleh beberapa orang staf khusus presiden bahwa dulu Pratikno sendiri mengatakan itu memang peninggalan Belanda. Loh saya yang bilang dulu gitu loh, bahwa kita juga harus punya keraton sendiri karena itu peninggalan Belanda. Istana negara itu peninggalan Belanda. Gitu. Walaupun sekarang diwujudkan, tapi kan itu tidak ada dalam program NKRI. Nah, ini salah satu sedikit tambahan yang harusnya publik ketahui, bahwa sejarah ini harus diluruskan. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu para kiai-kiai, ulama, alim ulama seluruhnya, ya, terutama dari NU dan Muhammadiyah, agar mereka paham bahwa Muhammadiyah pun dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sang pencerah? Kenapa Kiai Haji Ahmad dulu menentang NU? Itu politik taktik dari Sultan. Ketika NU mau digempur oleh Belanda, kemudian dipanggillah di Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk pulang ke Yogyakarta supaya gempuran Belanda kepada NU yang notabene keluarga Kiai NU itu adalah keluarga keraton, supaya Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa ya menetralisir tekanan-tekanan Belanda kepada Kiai NU, kepada tokoh-tokoh NU yang notabene adalah keluarga raja. Jadi seperti itu sejarahnya kalau kalian pengen tahu. Ini bisa dibuktikan gitu, karena semua dokumen ada di negeri Belanda dan sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di Belanda, kemudian di Amerika, kemudian di Belgia, di Austria, di beberapa negara yang memang menyimpan dokumen-dokumen asli ya di perpustakaan sana tentang sejarah negeri kita yang dibelokkan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu ya rakyat negeri ini, masyarakat negeri ini, umat Islam terutama, agar sejarah ini harus diluruskan, agar mereka tidak salah kaprah. Dan ini karena kalau sampai dosa yang terjadi, negeri ini akan selalu mendapat bencana gitu. Ketika mereka berdosa dan tidak menyadari dosa itu, maka yang terjadi adalah, saya sampaikan kepada ya salah satu tokoh ulama, kalau satu negeri ini itu ya munafik atau berdosa, apa yang terjadi dengan kalau satu golongan atau sekelompok kaum atau satu negeri? Ya bencana mas. Nah ini jangan sampai terjadi bencana gitu.
Makanya bencana ini bertubi-tubi karena yaitu tadi, ketika masyarakat tidak menyadari kesalahannya dan itu terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beberapa generasi. Nah, ini jangan sampai bencana itu terulang kembali di generasi ke depan. Kita harus memutuskan rantai bencana, atau boleh dikatakan rantai karma yang buruk harus kita putuskan di sini dengan hadirnya konten dan pernyataan saya di konten kreator saya. Terima kasih, itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa membantu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.